masih bersama kami di VVIP Kompas TV, masih bersama dengan Ibu Nina Agustina, Bupati Indramayu. Nah ini kalau di Indramayu nggak lengkap kalau nggak ngomongin masalah lahan sawahnya ya, sawah, Bu. Masalah pertanian di Indramayu. Pak, Assalamualaikum. Wah, ini lagi apa nih Pak? Rong minggu ya ki umurnya? Ngoyos. Oke. Ini baru 2 mingguan nih Mbak, ini untuk masa tanam seperti ini. Alhamdulillah di Indramayu kan dengan RPJMD kita ini adalah lumbung pangan nasional. Tadi udah ikan, padi. Padinya ternyata adalah penghasil padi nomor 1 ya, benar. di Indonesia. Iya, kita tahun 2022 mendapatkan penghargaan sebagai penghasil padi terbesar 1,3 juta ton per tahun. Dan mendapat tantangan dari Pak Presiden. Apa itu buat tantangannya itu, Bu? 1,8 juta ton per tahun untuk tahun ini. Kira-kira bisa nggak ini, Bu? Harus bisa. Harus bisa ya. Iya, dengan luasnya seperti ini. Nah ini Mbak, saya kenalin Pak Imam. Pak Imam. Sore Ibu, siap Ibu. Nah ini sekarang kan kalau memang ngomongin di Indramayu ini Pak, masalah pertanian itu padi ya Pak ya, penghasilan yang paling utama itu padi gitu ya. Tapi juga di sini juga ada tumpang sari juga kalau nggak salah tadi saya lihat ya Pak ya. Ada bawang. Ya, ini ada bawang dengan cabai. Cabai. Tumpang sari salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan petani, menambah pendapatan dengan penganeka-ragaman konsumsi pangan. Nah, Ibu ini apa program-program pemerintah yang sekarang terus diupayakan sehingga Indramayu ini terus menjadi penghasil beras nomor 1 di Indonesia? Programnya seperti apa ini, Bu? Salah satunya kita harus, alhamdulillah ini dengan adanya 3 waduk ya, Sadawarna, Jati Gede, dengan Cipanas, itu semuanya yang peruntukannya ini untuk lahan pertanian di Indramayu hampir 100%. Dan kita mempunyai karena untuk mempertahankan dan juga kita harus juga menghasilkan padi dengan 1,8 juta ton per tahun nanti ini, kita harus bisa meningkatkan yang namanya lahan sawah tetap terjaga. Ya, betul, Pak. Bu. Ya. Sekarang kita harus terjaga, kita punya lahan sawah yang dilindungi. Lahan sawah yang dilindungi ya, karena memang kalau kita berbicara tentang alih fungsi lahan itu menjadi ancaman ya pastinya ya. Di suatu daerah pastinya untuk pertumbuhan ekonomi mereka membutuhkan investasi, tapi di sisi lain itu menjadi ancaman ya Bu ya. Iya, itu harus seperti apa lalu kiat-kiatnya supaya para petani ini tidak mengalih fungsikan lahannya, ini kira-kira seperti apa? Ya, salah satunya kita semuanya ini lahan-lahan sawah ini harus kita jaga. Tidak bisa dialihfungsikan untuk pembangunan dan lain sebagainya ya. Salah satunya itu kita catat juga, kita dengan regulasi yang ada, kita ini di provinsi dan kementerian ya. Saya kira itu. Ya, benar. SK Bupati. Benar, gitu. Oke, Pak, tapi kalau tadi Ibu juga menyampaikan bahwa hasil pertaniannya memang yang paling tinggi begitu ya Pak ya. Untuk menjawab tantangan dari Presiden itu mungkin hal yang mudah begitu ya Pak. Tapi kalau secara lebih rinci Pak, dari GKG-nya ini sebenarnya berapa Pak? Ada peningkatan nggak dari tahun 2022-2023 nih Pak? Dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu ada peningkatan. 2021 GKP kita 1,76 juta ton per hektar. GKP kita di 2022 1,79 juta ton per hektar. Sedikit lagi. Konversinya dari 1,76 juta ton tadi ke GKG itu kurang lebih 1,32 juta ton ya per hektar. Dari tahun 2002 GKP sebesar 1,79 juta ton, GKG-nya naik dari 2021 sebesar 1,49 juta ton. Oke, jadi gabah kering panennya itu 1,79 berarti sedikit lagi ya Pak. Itu untuk menjawab tantangan dari Pak Presiden 1,8 juta ton ya Pak ya. Ini prestasi yang luar biasa dengan program-program yang sudah diluncurkan oleh pemerintah kabupaten, terutama di pemerintah Ibu dalam Bupati. RPJMD kita ya. Ibu Bupati. Jadi harus tetap terjaga. Ya, sekarang. Tapi kira-kira ini kan Bu Nina ini juga selalu sounding gitu ya, selalu mengarahkan supaya bahkan ASN-nya kalau beli beras pakai beras lokal aja gitu ya Bu. Kenapa seperti itu? Kita harus mencintai produk lokal kita karena keunggulannya kita adalah pertanian. Saya minta para ASN melalui BUMD kita yang ada di Indramayu untuk membeli produk unggulan kita sendiri. Dari petani, salah satunya ini adalah untuk mensejahterakan petani kita sendiri, seperti itu. Oke, ini jadi adalah beras-beras yang biasanya dibeli oleh para ASN ya Pak? Para ASN. Iya. Dan juga masyarakat Indramayu. Masyarakat Indramayu. Oke, tapi kalau misalkan nih Pak, para ASN semuanya dan warga Indramayu harus membeli beras lokal, kira-kira
sebagai untuk ketahanan pangan nasional masih ada surplus beras nggak Pak dari Indramayu untuk wilayah Jawa Barat? Masih ada. Masih ada. Besar Surplusnya sekali. itu kurang lebih 900 juta ton. Iya. Wow. Masih Oke. surplus. Makanya Indramayu hanya termanfaatkan berapa persen, Ya. selebihnya kita untuk keluar Indramayu. Keluar Indramayu. Ya. Baik, ini kualitasnya juga Ini kualitas Kualitasnya Premium. premium. Tanpa pewangi, tanpa pemutih, tanpa pengawet. Dan ini saya juga mendengar bahwa di Indramayu ini sekarang tengah menggalakkan beras-beras organik ya, Iya. tanaman-tanaman yang Ini menggunakan beras. pupuk organik. Ini. Oke, ini ya. Mbak. Nah, ini disebutnya beras NA. Beras NA, ini beras hitam. Ini organik ya? Ini organik, beras merah. ini. Organik. Beras hitam campur merah, dan ini beras merah sendiri, ini beras putihnya. Oke, bisa dijelaskan tentang program beras organik ini? Ini pastinya terkait dengan sustainable environment juga ya, Bu? Iya, ini salah satunya juga kita ada kelompok ya, Betul. kelompok pertanian yang dia mencoba untuk produksi untuk organik. Kan selama ini juga dari dari obat-obatan yang ada, yuk kita coba untuk di tanah di Indramayu. Ternyata mampu ya, kita seperti ini. Salah satu kelompoknya ada. Ini berarti menggunakan kompos ya, Pak ya? Jelas. Iya. Pertanian organik ini pertama menggunakan kompos dengan fermentasi, kedua menggunakan pupuk-pupuk organik yang bisa juga dibeli dari perusahaan, ya, tapi yang organik, yang non kimia ya. Nah, kemudian pengendalian hama terpadu. Itu juga secara organik. Tapi pastinya ini menjadi tantangan tersendiri ketika mengalihkan para petani dari menggunakan bahan-bahan kimia gitu ya, untuk menggunakan bahan-bahan organik yang pastinya butuh pembuktian ya Pak ya. Ini kalau dari ketahanan tanamannya sendiri, dari hasilnya itu seperti apa? Setara tidak Pak dengan hasil-hasilnya selama ini menggunakan kimia? Iya. Selama ini yang sudah dibuktikan oleh Pamara, kelompok tani Sri Makmur 3, ya dengan pertanian organik atau pertanian ramah lingkungan, itu bisa meningkatkan produksi di atas rata-rata pertanian konvensional. Malah lebih naik. Iya, konvensional itu 7 ton per hektar. Sementara Pamara bisa membuktikan dengan total organik itu sebesar 8, bahkan pernah sampai 9 ton per hektar produktivitasnya. Ini suatu prestasi luar biasa. Namun dengan catatan perlakuan organik yang dilakukan oleh kelompok Pamara itu total. Ya, memang kelihatan seperti agak susah, tetapi ketika dikerjakan itu tidak membuat berat atau tidak membuat kata-kata petani yang lain ya, yang belum pernah mencoba, sulit untuk mendapatkan pupuk atau kotoran hewannya. Ya. Oke, ini mungkin bisa jadi contoh nih untuk daerah-daerah lain ya. Bisa bercermin dari Indramayu bahwa ternyata pertanian beras organiknya berhasil begitu. Nah, ini beras NA ada singkatan khusus nggak sih ini Bu? Nggak ada sih ya, NA aja. NA, ya. Atau apa ini? Ibu Nina? Aduh. Oke, tapi ini untuk pemasarannya masih di wilayah Indramayu atau sudah? Ini udah ikut pameran. Jadi jika di Jakarta dari Kementerian Pertanian ya, jika ada acara, Pamara selalu diundang. Wah, salah satu kelompok ini. Iya. Jadi ini untuk di luar sendiri malah sudah percontohan. Iya, percontohan. Cuma pelan-pelan nanti beralih karena tidak akan mungkin semuanya bisa menggantikan dulu ya, seperti itu. Iya, baik. Ibu, kalau misalkan kita melihat nih ya Bu ya, pasti petani ini kan harapannya besar sekali ya, karena banyak sekali yang berpikir bagaimana dengan kesejahteraan petani gitu. Sekarang mereka banyak yang beralih profesi juga, bukan hanya alih lahannya tapi juga alih profesi gitu. Nah, kira-kira kalau dari pemerintah program apa yang saat ini dilakukan dan harapan kedepannya seperti apa ini? Iya, salah satunya tadi kita ada pengembangan untuk bagaimana pencatatan LSD. Yang keduanya adalah bagaimana kita mencintai produk kita sendiri. Jadi kita membeli pertanian yang melalui BUMD kita. Kita kan ada BUMD. Ya, dengan korporasi juga, dengan toko-toko modern juga. Kita mewajibkan, ayo sama-sama yuk membeli produk unggulan dari Indramayu. Harapannya Ibu supaya Indramayu terus menjadi penghasil beras nomor 1 di Indonesia. Harus sama-sama menjaga lahannya. Jangan cuma tergiur untuk pembangunan, akhirnya mengalihfungsikan sekali lagi. Jadi apapun yang akan berinvestasi di Indramayu pastinya harus mengajukan izin yang benar. Jangan sampai lahan yang dipergunakan itu adalah lahan sawah yang dilindungi, seperti itu. Oke, dan ini kayaknya perlu banget ya Ibu untuk di-branding semua beras-beras Indramayu supaya kita juga mengetahui bahwa ternyata beras-beras itu adalah Indramayu, benar, dari Itu Indramayu. sudah menjadi arahan dari Ibu ya.